di Jogja, Jakarta, Bandung, Mhm. ya, dan di Jawa, Jawa Tengah ya, di Kudus ya. Nah, kan unik-unik itu ya. Memang teori banyak ya, tapi teori itu kan tidak sebagus prakteknya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu, kalau saya hanya miliki sendiri, saya hilang ya sudah selesai gitu ya. Saya ingin apa yang saya punya ini kita bagi lah. Oke. Ya Apa Pak yang menarik di mudah-mudahan bisa HRD? bermanfaat gitu. Amin, pasti manfaat. Apa yang menarik Ya, menurut Bapak di HRD? Anak saya HRD juga, Pak. kalau saya itu oh gitu. Ya. Kalau saya lebih cenderung bukan di sistem ya. Saya di personalnya, Oh iya iya. mempelajari orangnya. Oh keren. Kalau sistemnya semuanya gampang lah ya kalau punya keterampilan tertentu. Tapi yang unik itu kan di orang ya. Orang Bener. sepertinya ini maunya lurus, begitu diluruskan maunya belok. Maunya belok ternyata lurus. Jadi unik sekali. Yap. Dan ini sangat, karena sangat uniknya, dan saya terus terang merasa prihatin penerus saya itu tidak seperti yang kita harapkan. Artinya mungkin karena kondisi ya, kalau di Telkom itu kan ada stagnasi Bu ya. Mm-mm. Artinya pada tahun 2000 pada tahun 85 lah ya. 85 itu Telkom itu kan rekrut besar-besaran. Mhm. Jadi hampir 2000 sekali rekrut itu ya. Yap. Nah, setelah itu sedikit. Makanya pada saat saya pensiun itu generasi penerus saya itu jomplang. Jadi Hmm. saya di level, katakanlah di level 5, sementara yang baru-baru itu masih di level 1 gitu loh. Oh, Lompatannya agak susah gitu. Nah, ini memang jadi pelajaran Telkom ya untuk sekarang ini kan tiap tahun rekrut. Jadi regenerasinya itu nyambung. Kalau kemarin itu hilang, betul. Makanya sekarang yang pensiun pun eh, banyak yang direkrut kembali, tapi dengan oh, sistem remunerasi yang berbeda gitu ya. oh iya Itu iya iya. banyak pensiun-pensiun kita yang ditarik kembali karena kekosongan, banyak kekosongan. Sementara yang baru ya nggak mungkin langsung, karena bukan profesional kan, pegawai-pegawai reguler itu ya karirnya biasa saja gitu kan. Kecuali kalau Hmm. kita rekrut profesional untuk menduduki satu posisi tertentu mungkin bisa, tapi Telkom kayaknya tidak melakukan itu. Makanya banyak istilahnya kalau di kita di Telkom itu rehire itu, Iya iya. dikontrak 2 tahun 2 tahun gitu. Tapi masih bisa dipekerjakan lagi ya Pak untuk yang pensiun asik tuh Pak. Pensiunnya umur berapa Pak Asik, di cuman Telkom? apanya? Pensiun 56. Oh 56. Oke, berarti Jadi masih saya muda ya pantas saya ini saya. sudah, Nah. ya sudah 3 tahun. Cuman saya nggak berminat untuk masuk di Telkom lagi. Saya Enak hanya di ingin rumah ya ini Pak. ilmunya banyak ya. Iya betul. Karena tidak terikat ya, ilmu mau kita sharing gitu. Itu Bu. Oke. Senang banget ya Pak. Jadi HRD selama 20 tahun dan sekarang Bapak di rumah menikmati ya. Nggak mau ditarik lagi ya. Jadi Ya, menikmati banget dengan menulis banyak. Pak, iya, kira-kira apa Pak yang menarik? Tadi iya, Bapak iya. bilang kan kalau sistem sih gampang gitu ya, tapi yang sulit adalah mengatur bagaimana ke personalnya kan Bapak bilang gitu tadi ya. Apa Pak yang sulit menurut Bapak? Betul. Iya. Gini ya. eh, Memang penangannya, kesulitan ini penyelesaiannya memang terkait sistem. Namun dalam hal ini sangat diperlukan konsistensi dalam menjalankan sistem ya. Ya Hmm, mungkin karena Telkom itu sedemikian besarnya, sehingga komitmen itu tidak tidak bisa 100% dijalankan, bukan karenanya apa manajer pengelola SDM-nya, tapi keseluruhan keseluruhan dari sistem ini yang tidak 100% komit.
ya. Kalau kalau apa namanya, katakanlah terjadi satu masalah itu ya. Eh, ada beberapa, ya saya tidak usah menyebutkan jumlahnya ya. Artinya penanganannya itu tidak ada komitmen dari kita sebagai pengambil keputusan. Nah itu susah. Padahal namanya pegawai karyawan itu kan biasanya kan kalau apa namanya, katakanlah ya, pada waktu bekerja itu kan melamar dengan sengaja kan, dengan Iya, sengaja melamar, artinya sengaja untuk mengikatkan diri kepada Telkom kan gitu ya. iya, Kan tadinya orang bebas yang tidak punya ikatan apa-apa, melamar maksudnya mengikatkan diri dengan Telkomnya harus tunduk dengan aturan main kan gitu ya. iya Pak. Nah tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Setelah masuk pengennya bebas kan. Pengennya bebas, tidak perlu aturan, kerja semaunya kan gitu. Nah Oh ini iya, kan iya. uniknya di sini. Tapi kalau kita mau selesaikan secara sistem, itu perlu komitmen dari semua pihak yang berwenang. Kalau tidak ada komitmen yang benar ya, bukan komitmen yang palsu gitu ya, itu susah. Oh, Dan gitu. itu saya alami. Ini bukan curhat, maaf. Nggak apa-apa. Bukan curhat. Jadi mungkin karena Telkom terlalu besar, sehingga terus terang saya sendiri merasa tidak ada kepuasan dalam menjalankan peran saya. Mungkin ibu bisa dalam tanda kutip mungkin tahu lah ya Iya, iya, yang iya, saya iya. maksud itu. Iya. Gitu. Karena terlalu besar, jenjangnya mungkin ya Pak. Ibaratnya saya penari Bali itu, iya. Ibaratnya saya sebagai penari Bali itu saya bisa gerakkan tangan tapi mata saya nggak bisa bergerak. Oh, iya. Jadi gini dong. Oke. Saya kan, lah iya, kan lucu ya. Jadi jadi kepala dilepas, kaki dipegang ya. Ya. Mungkin itu aja Bu. Nanti Oke, baik Pak. Eh, dulu di Telkom itu banyak orang yang suka emosian gitu nggak sih Pak? sama saja, Sama aja ya. sama ya. Oke. Kayaknya kalau di Telkom, Ya tidak banyak sih. Tapi gini, kan kalau saya kan sudah ngelola di berbagai macam daerah ya. Jadi memang yang agak unik itu kan timur ya. Timur, Indonesia Timur itu unik-unik gitu. Jadi kita ya harus memberikan perlakuan khusus ke mereka. Terus terang sendiri kalau saya apa namanya, pengalaman saya, kalau kita memberikan satu standar ya mungkin kalah semua gitu loh dengan yang di barat gitu ya. oh gitu. Makanya ya standarnya itu ya standar apa namanya, nggak bisa lah diberlakukan standar secara umum ya. Nah, boleh dibilang kita harus punya, ya kalau dibilang politik ya bukan politik ya, artinya untuk kestabilan area ya. Stabil, oke. Tapi kalau murni kompetensi 100 full, wah, itu tidak akan susah gitu ya. Oh Susah. gitu. Dan dari sisi emosi itu yang saya perhatikan itu daerah-daerah timur Nusa Tenggara, Kupang, Ambon, Papua itu jadi catatan khusus kalau saya. Apa mungkin Artinya ada intonasinya Pak? perlakuan khusus. Oh gitu. Ya, Bukan bukan, intonasi ya, bukan bukan, intonasinya. bukan. Oh, Bukan. Kalau intonasi kita sudah biasa ya. Saya ini di Makassar, Mbak. Ya. oh Bapak Jadi ini sekarang di mereka Makassar harus nih? intonasi, tapi ini betul di Makassar. Oke. Jadi apa namanya, bukan sekedar intonasi,
Kalau dulu Makassar saya pikir sama, ternyata bisa tahu lah. Tapi kalau untuk yang timur itu ya contoh aja, pernah ya saya membuat suatu tool ya, sebelum Telkom ada tool untuk manajemen karir itu. Kita coba bikinkan tool secara objektif, ya mudah-mudahan bisa diterima, tapi tetap tidak bisa diterima. Sampai akhirnya keluar kata-kata, ya jangan pakai alat itu gitu. Loh, terus saya coba tanya, terus pakai alat apa? Ya pokoknya jangan itu. Susah ya, artinya pemahamannya susah. Oh gitu. Padahal kita berusaha untuk objektif. Makanya kalau kita bikin standar 100% standar, tidak bisa. Makanya kalau ada masalah pun, pernah satu kejadian mempermasalahkan jabatan seseorang di timur sana, bahwa dia nggak kompeten. Iya, memang saya bilang, kalau dibandingkan dengan yang di sini, ya, yang agak ke barat dikit katakanlah, itu memang jauh. Tapi ingat, areanya area sana, dan beberapa kali dipegang oleh bukan orang sana. Kalau itu kali ini juga dipegang orang di luar sana, gimana? Mereka punya perasaan yang itu harus dipertimbangkan. Nah, terus akhirnya itu cara backupnya gimana? Backupnya ya harus di bawahnya harus bisa membackup atasannya kan gitu. Pernah terjadi yang dari sini Bu, misalnya kayak saya koordinasi dengan teman-teman yang di barat, di Bandung atau Surabaya, mereka kan saklek, nggak bisa lepas, nggak bisa begitu. Ini masalahnya stabilan area ini. Kalau nanti rame-rame jadi masalah, nanti sampai Indonesia, seluruh Indonesia kan payah ya. Ya jadi banyak ini ya Pak, banyak pertimbangan. Kalau Ibu di HRD mana Bu? Kenapa? Bapak suaranya agak kecil sekali. Bisa bikin Ibu di HRD mana Bu? Oh gitu. Ya. Di HRD di mana Ibu? Anak saya di Aksa Mandiri Pak. Anak saya bukan saya. HRD-nya di mana Bu? Aksa Mandiri. Oh gitu. Nah, anak saya Pak, bukan saya. Aksa Mandiri. Saya udah pensiun. Kalau saya sih, oh kirain. Oh, saya udah pensiun. Saya aktif jadi trainer. Saya aktif. Masih muda pensiun? Iya pensiun Pak. Ambil pensiun dini dan berniat bekerja untuk Allah gitu. Seperti sekarang. Oh, alhamdulillah. Ya. Iya. Ya kita anak saya HRD. Bisa memperbandingkan daerah-daerah. Oh, HRD di anaknya. Ya. Kalau yang sangat global modern itu ya Jakarta. Jakarta, Bu. Ya, benar. Jakarta itu enak. Iya, ya. Tidak apa namanya? Tidak ada kuan khusus, semuanya sama. Oh, iya ya, Jakarta beda. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Bondan, perkenalannya luar biasa, terinspirasi bahwa keren banget Bapak bisa berkomunikasi dengan banyak orang, tentunya dengan menyatukan kebiasaan, dan tapi Bapak tetap bisa selaras. Itu keren loh Pak, jarang kan orang yang bisa gitu kan ya, karena biasanya ini dari ilmu komunikasi. Amin. Oke, baik Pak. Tak kenal maka tak sayang, saya sudah kenal Bapak yang keren luar biasa. Saya Vera Haryanti Anwar Pak, kenalkan. Keseharian saya selain sebagai trainer, saya juga sebagai konselor, dan saya juga terapis di beberapa sekolah juga ya umum lah ya, maksudnya kenapa saya balik arah terjun kalau Bapak di HRD, terus sekarang bikin buku tentang pengalaman Bapak gitu ya. Kalau saya justru mental jauh Pak, saya dulu accounting dan saya mental jauh akhirnya ke healing gitu. Karena saya lihat sama seperti Bapak kan. Maaf, saya juga saya dulu background saya juga finansial Bu.
Oh gitu ya, finance tapi ke HRD. Iya, karena gini kan di Telkom dulu saya itu kalau di pendidikan di luar kan saya pendidikan saya di perbankan ya, Hmm. perbankan, masuk Telkom, ngelola keuangan. Setelah itu ada sesuatu nilai yang saya nggak bisa pahami Oke. untuk bekerja di keuangan. Akhirnya dengan sengaja ada tawaran untuk melanjutkan pendidikan untuk dididik khusus SDM di UGM, saya lari. Sudah. Ada nilai-nilai yang saya nggak cocok di keuangan. Oh iya, Itu. Ini mau iya. potong. Nggak apa-apa. Mungkin kalau saya Silakan, juga silakan ini Pak, dilanjut. ya kalau saya mungkin karena saya di accounting dan ternyata memang jiwa saya bukan di situ dan saat itu ya, saya juga lihat diri saya sendiri, saya lihat banyak orang lah kayaknya harus benerin diri deh nih gitu. Karena ya itu berapa berpengalaman kan sakit, sering pusing, vertigo gitu Pak. Terus asam lambung naik Hmm, terus. ya, Akhirnya ya. saya belajarlah tentang pemberdayaan diri yang sekarang ini. Nah akhirnya 5 tahun belakangan Ya. saya fokuslah ke sini. Baru 2 tahun saya ambil pensiun dini gitu. Dan akhirnya sekarang saya ketemu Pak Bondan. Oh, gitu. Iya. Jadi ini karena pesertanya Bapak sendiri, Ya, jadi ya, kita ya. saya seperti ngobrol Alhamdulillah. dan private aja ya Pak. Sebenarnya sih Baik, ini adalah baik, baik, baik. teknik healing yang simple banget. Ini bisa untuk menetralkan trauma, terus menetralkan sakit juga, sakit kepala misalnya ya. Itu tuh kita angkat sampai ke akarnya dengan teknik ini gitu Pak. Dan sudah banyak yang terbantu sih dengan Ya, teknik ya, ya. ini. Saya ini aja ya langsung cepet Ya. aja ya nih. Silakan, silakan. Oke. Saya akan cerita dikit aja ke Bapak karena Bapak sudah ini nih sudah banyak. Nah, saya share. Saya share screen. Nah, ini Pak yang akan kita bahas. Saya akan diskusi aja sama Bapak. Nah, cara praktis Ya. mengaktifkan respon tubuh untuk mengendalikan emosi dan menyembuhkan diri sendiri. Tentunya semua orang mau banget ya Pak bisa kendalin emosi dan sembuh gitu. Karena banyak klien saya, Betul. banyak klien saya Pak, yang datang tuh Ya. dengan keluhan di tubuh. Ternyata ini tuh akarnya bukan dari keluhan itu sendiri gitu ya. Ternyata ini dari emosinya yang terus menumpuk. Gitu. Nah kita akan Ya. bahas. Sebenarnya Baik. Pak, kalau kita lihat barbel ini, Bapak apa yang terfikir oleh Bapak, apa yang terbayang oleh Bapak, apa yang Bapak apa ya barbel tuh apa gitu? Apa yang Bapak pikirkan tentang barbel? Ketika Bapak melihat barbel, Untuk Bapak langsung latihan fisik. latihan fisik, apalagi Pak? Ya. Apa ya? Barbel kalau lihat, oh iya barbel gitu. Nah, Ya. ternyata Pak, saya pun waktu itu saya mengamati tentang barbel gitu ya. Bener ya, barbel ini keren banget bisa membuat kita tadi latihan fisik, tentunya membuat otot-otot kita menjadi lebih kuat kan ya Pak gitu. Terus udah gitu, otomatis ketika otot Ya. kita kuat, kita pun sehat. Tubuh ini mampu menopang diri kita. Ya. Dan ternyata kalau saya lihat lagi barbel ini Pak, ternyata Ya. keseimbangan. Insight-nya adalah keseimbangan. Kok seimbang? Iya kebayang aja ya Pak kalau barbel yang depannya tuh 5 kilo di belakangnya lagi 1 kilo kan tentunya berat ke depan gitu. Jadi nggak seimbang. Jadi barbel adalah bentuk keseimbangan. Ya. Ya, Oh, ya. Ya, begitupun ya. dengan hidup kita Pak. Hidup kita itu adalah keseimbangan. Nah banyak orang ya termasuk saya gitu. Kita merasa harta yang paling berharga di dunia apa Pak? Tentunya keluarga ya. Sampai ada lagunya. Keluarga. Sampai ada lagunya harta yang paling berharga gitu adalah keluarga itu sampai ada filmnya. Ya. Fenomenal banget bahwa sebenarnya harta Keluarga Cemara itu. iya keluarga cemara. Aduh bapak ternyata hafal ya. Nah jadi kita semua apa namanya sepakat bahwa harta yang paling berharga di dunia ini adalah keluarga. Kita rela-rela deh mati-matian untuk keluarga kan gitu ya pak, apalagi bapak-bapak nih pokoknya untuk keluarga aja. Betul.
Nah, tapi sebenarnya ada keseimbangan di dalam keluarga ini, Pak. Apa, Pak, harta berharga selain keluarga di dunia ini menurut Bapak? Sehat. Sehat, betul. Nah, jadi keseimbangan di dunia ini adalah ketika kita mampu menyeimbangkan antara keluarga dan kesehatan. Karena ini keduanya adalah harta yang paling berharga. Selain itu, ini juga mampu membuat kita jauh lebih semangat. Ya, Pak. Kalau kita sehat, kita semangat. Ya. Keluarga juga membuat kita semangat, gitu. Tapi Ya. faktanya, Pak, Kalau sehat tuh gimana? kalau sehat, Kalau sehat tuh kan kita banyak impian-impian yang bisa kita raih. iya, betul. Tapi Selain kalau sakit kan cuma satu yang ingin diraih, sehat. Iya benar. Iya Pak. Jadi seapapun kita ya, uangnya mau selemari kah, terus sekeluarga tuh penuh cinta. Tapi kalau badan kita sakit tentu aja hal ini nggak enak banget kan ya. Betul, betul. Jadi rasanya nggak nyaman, bukan nggak nyaman, rasanya seperti hidup mati hidup segan mati tak mau. Oke, baik. Tapi faktanya Pak, faktanya banyak banget faktor-faktor lain, faktor-faktor eksternal yang membuat kita tuh kelelahan. Nih bapak-bapak Ya. biasanya capek kerja, sampai di rumah entah apalah si ibunya salah mengerti, terjadilah konflik kan gini ya Pak. Ini yang terjadi fenomena fenomena banget ini di rumah. Betul, Mm-mm. Bapak capek betul. seharian, stresnya luar biasa, sampai rumah ada gitu pertanyaan si ibu yang rasanya kok membuat bapak seperti jadi tertuduh gitu kan. Nah, ini membuat Ya. tambah stres. Tapi faktanya juga Pak, para ibu pun sama. Ibu-ibu pun sama Pak, kalau bisa dibilang tangannya 8, dia tangannya 8 Pak. Ngapain semua dikerjain sendiri. Even itu ibu bekerja, karena dulu saya juga kan bekerja ya, dan ini kerjain semuanya. Stresnya sama. Akhirnya tuh Ya. ngomong sama bapak, bapaknya juga lagi pusing, jadi si ibunya juga kesel, jadi masing-masing kesel. Yang jadi pelampiasan kita siapa Pak? Anak. Anak. Nggak nurut sama orang tua gitu ya, padahal kitanya lagi emosi gitu. Ini kayak yang Ya Pak? kalau gini tuh saya pernah punya pengalaman, Ibu. Oh ya. Pernah punya pengalaman waktu di Jakarta. Hmm. Itu saya tidak menyadari kan. Saya waktu di Jakarta kan tinggal di Tangerang. Kerjanya waktu itu di Gatot Subroto. Hmm. Terus pindah di Jakarta Barat. Itu Mm-mm. kalau berangkat pagi itu kan anak-anak belum bangun, Mm-mm. kan naik bis umum kan. Mm-mm. Terus nanti pulang anak-anak udah tidur. Nah, sampai saya tidak menyadari itu sampai suatu saat istri saya yang bilang, saya pulang kan capek, saya tertidur itu kan. Nah itu hampir tiap hari kan begitu. Iya. Sampai suatu saat istri saya bilang, ini saya tuh seharian di rumah sendiri kok begitu pulang terus tidur. Saya kaget waktu itu. Saya kaget waktu itu. Heeh. Nah terus, oh iya ya maaf, saya minta maaf, Nah gini aja, saya kalau begitu pulang kantor saya minta waktu sendiri 15 menit saja. Setelah itu baru kita sama-sama. Akhirnya ya alhamdulillah aman aja itu. Alhamdulillah. Ya seperti itu Pak, ini fenomenanya. Nah, mungkin kalau Ya, Bapak tadi langsung menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang membuat pasangan tidak nyaman, akhirnya Bapak mencari jalan keluar ya, gimana keduanya nyaman. Tapi faktanya di luar ya. sana banyak sekali yang itu tidak terselesaikan, sehingga Ya, ya, terjadilah yang kita tidak inginkan, pertengkaran dan ujungnya memang ke anak. Nah, ya, ini yang pada akhirnya berujung di dampak kelelahan kan ya Pak. ya, Fisiknya lelah, psikisnya juga. Karena tadi masalahnya nggak betul. selesai, udahlah fisiknya capek yang tadi Bapak bilang seperti itu. Dampaknya di dalam tubuh kita apa Pak menurut Bapak kira-kira?
dampak kelelahan fisik dan psikis di tubuh kita. Ya, lama-lama sakit itu. Iya, betul. Nah, ini Pak yang sering banget terjadi dengan kita semua nih. Sakit kepala, entah sakit kepala sebelah, entah cuma sakit kepala di area yang sini aja, entah sakit kan kita pernah ya sakit kepala tuh yang cuma di mata gitu, yang kayak di mata berat gitu, mata rasa mau copot. Nah, ini Ya, sebenarnya adalah ya, dampak-dampak dari kelelahan fisik dan psikis tadi. Ini dulu saya langganan Pak sakit ini. Nah, terus ini Pak yang nggak kalah gitu ya. banyaknya nih. Iya, nggak kalah banyaknya lagi nih Pak, hampir 10 Ya, orang, 10-10-nya sakit betul, asam betul, lambung. Sampai ada yang dirawat karena gastronya terlalu tinggi dan betul. ini sangat membahayakan karena ujungnya nanti ada juga yang kena jantung sebenarnya karena diawali dari ini apa sakit di lambungnya. Ya, ya, ya. Klien saya banyak yang seperti ini. Nah, Ya, penyakit 10 besar penyakit yang mematikan menurut WHO pun sama. Itu dipicunya kan karena dari tadi itu ya Pak, dari apa kelelahan, dampak-dampak kelelahan dari fisik dan psikis. Terus akhirnya kita mah hobinya minum obat, kalau pusing minum obat, terus ke dokter dan ternyata kan obat-obatan adalah bahan kimia, boleh minum tapi bukan yang menjadi konsumsi. Nah, kebanyakan kita sekarang semuanya konsumsi, sakit langsung sakit. Padahal itu adalah cara tubuh, respon tubuh memberi sinyal bahwa ini loh lelah gitu, ini loh lelah bukan cuma di fisik tapi di psikis. ya, Nah, ya. menurut hasil penelitian bahwa antara rasa sakit di fisik dan psikis nih sebenarnya mekanismenya sama, menandakan rasa sakit gitu. Jadi kalau sakit psikis ada sinyal di tubuh kita yang kita akan tadi merasa pusing gitu, atau juga selain fisik dan psikisnya itu juga sama Pak. Jadi ada saraf yang menandakan. Tentunya Allah udah ciptakan sempurna sekali di dalam tubuh kita sehingga Ya. ketika ini kelelahan beban, maka saraf-saraf di tubuh kita ini memberikan sinyal. Ini udah sakit loh, gitu, istirahat gitu. Ya, Kebanyakan kita tekan dengan minum obat. Minum obat boleh, selama itu tidak terlalu berlebihan. Oke. betul. Gimana sih caranya kita bisa sehat, bisa mengendalikan emosi, terutama ya mengendalikan emosi dan menyehatkan diri sendiri. Nah, ada satu prinsip Pak. Kebanyakan orang sih udah tahu prinsip ini. Sorry, terlepas bentar. Tadi gambar bentar. Kebanyakan orang sudah tahu Pak bahwa bagaimana caranya yaitu dengan mencintai diri sendiri. Ini sudah banyak banget pelatihan nih, mencintai diri sendiri, mencintai kehidupan kita, dan tentunya ketika kita mencintai diri sendiri dan kehidupan, otomatis ini kita akan mencintai profesi kita apapun itu. Nah, faktanya banyak yang kita kebingungan kan ya Pak. Diibaratkan nih sekarang, bagaimana sih caranya kita tahu mencintai diri kita sendiri? Nah, diibaratkan tubuh kita tuh seperti mobil mewah. Kalau mobil mewah tentu ada bahan bakarnya kan ya Pak. Jadi kalau kita cinta diri sendiri, diibaratkannya seperti kita nih mencintai, kayak kita seperti mobil. Bahan bakarnya apa Pak kalau mobil mewah seperti ini? Kalau peserta pelatihan saya yang lain bilang, pokoknya kan duitnya banyak ya Bu Vera, jadi langsung aja bilang ke pom bensin, beli yang paling mahal dan yang paling bagus katanya gitu. Karena bensin ini berpengaruh banget ke dalam kinerjanya mesin, sehingga semakin bagus mesinnya, semakin bagus bensinnya, maka semakin bagus juga cara kerjanya. Terus servisnya gimana gitu? Servisnya berkalanya rutin, malah sebelum waktunya udah di warning gitu ya. Oh, ini sebentar lagi servisnya rutin banget. Kebersihannya gimana? Biasanya kan yang punya mobil-mobil gini nih orang-orang yang uangnya banyak dan nggak berseri ya Pak. Ada supir yang khusus menjaga kebersihan. Malah ada klien saya Pak yang punya mobil ini, supirnya itu nggak berhenti Pak megangin kanebo, jadi ada sedikit aja debu nih colek gitu, dibersihin. Saking
nggak itu boleh kotor. itu Dalamnya juga disemprot terus itu tuh pakai wangi. itu sih takut kotor itu. Iya, iya, karena saking berharganya mobil ini. Jadi bahan Iya, bakarnya iya. yang apa? Yang terbaik, servisnya pun rutin, sama kebersihannya sangat terjaga. Nah, apa kabar Pak dengan tubuh kita kan gitu? Kalau diibaratkan tubuh kita yang Iya. sangat berharga dan mewah ini, kebanyakan dari kita tuh ngisinya bahan bakarnya apa Pak? Bahan bakar tubuh kita apa sih Pak? Kan gitu ya In- pertanyaannya. maka Makan makanan yang secara fisik tapi untuk fisik makan. ah, Iya, makan ya betul makanan. Makanan adalah secara fisik, tapi ada yang secara psikisnya, secara tidak terlihat adalah iya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu termasuk iya, bahan bakar di dalam iya, tubuh kita. Nah, kita kebanyakan ini Pak iya. makannya, sehingga tersimpan di dalam tubuh. Nih, makanannya tuh jadi sampah, Hmm, sampah emosi dan perasaan itu banyak disimpan. Hingga akhirnya jadi sampah mental dan pikiran. Otomatis juga nih jadi sampah di tubuh sehingga ini yang menyebabkan kita menjadi sakit. Dan parahnya ya Pak, ketika sampah-sampah ini menumpuk, bukan hanya sakit di tubuh kita, tetapi juga ini menjadi warisan. Menjadi warisan di dalam diri kita. Warisan ke siapa sih? Ke anak-anak kita sih tentunya yang paling dekat. Karena iya. anak-anak duplikasi banget sama kita. Gitu Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Sementara belum. Oke, lanjut ya. Asik nih kalau privat gini. Oke, lanjut ya Pak. Tubuh Ya, sehat itu pasti berawal dari hati dan pikiran yang sehat, termasuk rezeki Pak di sini. Termasuk ya, rezeki. Jadi beberapa klien saya, beberapa peserta pelatihan kita coba ya uji coba ketika kita membersihkan semua yang ada di hati kita termasuk emosi negatif yang tadi. Nah, ini mengundang rezeki. Karena hanya ada rasa tenang, hanya ada rasa damai dan otomatis ketika hanya ada rasa itu dalam diri kita, maka kedekatan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa pun akan terjalin dengan sangat dekat, itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Nah, ini kita ya. pernah uji coba di beberapa di semua pelatihan nih, pelatihan saya bahwa kita coba deh kalau ada yang kesulitan rezeki, kita caranya gampang aja. Nah, dicoba dengan bagaimana kita membersihkan sampah-sampah itu. Ada pelatihannya beda, Pak. Yang ini. Hmm, Oke, sampai sini ada pertanyaan? cukup Bu. Oke, baik. Belum juga. Belum ya? Iya, Pak. Nah, banyak orang kan mencari ketika sakit tadi, maka mencari kesembuhan. Banyak mencari kesembuhan kan tentunya kemana aja. Biasanya mencari kesembuhan kita ke dokter ya Pak, ke dokter atau alternatif atau Ya, kalau pegel-pegel itu kan cari tukang urut gitu ya. Terus refleksi itu kan enak banget. Nggak tahu deh kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu mah sukanya ke salon. Jadi sekarang seneng. Hmm. takut-takut pandemi Bu. Iya sekarang pandemi, Lagi nah pandemi makanya. takut-takut. Iya sekarang pandemi pun memang saya nggak Pak, dulu waktu belum pandemi dan aman banget. Nah hobinya pasti ibu-ibu tuh ke salon. Bapak-bapak juga pasti refleksi tuh suka, refleksi pijat gitu. Ya, Oke, ini sekarang tuh Pak udah banyak sekali yang apa menjamur di mana-mana tentang self healing. Ini udah banyak tentang pengetahuan bagaimana sebenarnya kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Self healing itu banyak banget. Di antaranya ada dengan meditasi, dengan hipnoterapi, dengan menulis yang Bapak lakukan. Ini pun bisa jadi salah satu apa namanya untuk merilis Pak, merilis semua emosi-emosi dengan menulis. Karena ada salah satu teman ya, saya di pelatihan menulis buku, ini beliau ya. sakit kanker rahim dengan Ya, menulis. Jadi menulis semua pengalamannya, beliau menulis terbit 5 buku kalau nggak salah deh.
Dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah selama 5 tahun rajin menulis, ternyata secara signifikan penyakitnya berangsur-angsur menurun jauh. Gitu. Saya nggak tahu lagi nih kabarnya udah sembuh atau belum. Waktu itu sih dia bilang sudah jauh banget deh. Kalau dari 100% sakitnya waktu itu, jadi penyembuhannya sudah 20%. Jadi dokternya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan, bahwa dengan menulis ternyata itu mampu meluapkan semua beban-beban emosi yang tadi Pak. Jadi mampu mengeluarkan sampah-sampah emosi yang ada di dalam dirinya. Olahraga juga banyak orang sekarang ya mengolahragakan semuanya deh, pokoknya jalan pagi ini semuanya nih. Banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang sekarang banyak dilakukan di dalam rumah karena lagi masa pandemi ya. Nah, tapi di saya sekarang di Body Activation for Self Healing ini ada satu teknik yang mudah banget Pak. Yeah. Nah, tentunya cara pertama itu kita harus tahu dulu Pak, apa sih yang kita mau selesaikan. Jadi kalau misalnya masalah, kita punya banyak masalah, ini dipilih dulu mana sih yang mau kita selesaikan dengan teknik ini. Terkadang Pak, masalah kita tuh ada 10. Enggak, saya pernah punya klien umur 20 tahun, dia tulis semua masalah dia itu ada 4 folio. 4 kertas HVS deh, bukan folio ya. 4 kertas HVS sama setengahnya, jadi 4,5 kertas HVS. Kebayang ya, itu 20 tahun loh Pak usianya. Kita berapa tahun ya Pak? Terus kita berapa wajah nanti kita jadi buku nih Pak, gitu kan? Nah, jadi dari banyaknya masalah kita uraikan. Misalnya apa gitu ya, nah diuraikan. Pilih yang paling masalah. Nah ini bisa kita selesaikan dengan respon tubuh ini, mengaktifkan respon tubuh dengan body activation namanya. Gitu. Nah ini yang tadi kita selesai masalah. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ada yang kebayang di Bapak? Iya. Oke. Saya apa namanya belum apa namanya, atau lanjut aja dulu deh Bu. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja ya. Baik. Jadi caranya setelah kita tahu masalah kita nih, misalnya ada banyak masalah di contoh ya Pak, contohnya di waktu beberapa pelatihan tidak percaya diri. Itu saya ngajar di satu sekolah, ada satu TU yang dia nggak percaya diri, sama sekali nggak berani ngomong depan orang. Jadi dia cuma bisa ngomongnya personal aja. Terus ada juga satu penjaga sekolah, kebetulan sekolah itu ada masjidnya, jadi ini yang bersih-bersih masjid, yang azan gitu ya. Ini nggak bisa banget ngomong sama ibu-ibu, sama perempuan deh, sama lawan jenis nggak bisa. Jadi kalau dia ngomong yang nggak dikenal ya, kalau yang udah kenal nggak. Kalau yang nggak dikenal ini sebagian wajahnya kedut-kedut gitu Pak, dan terlihat sekali. Nah, dengan teknik ini, alhamdulillah masya Allah tabarakallah, sudah kembali netral, sudah biasa aja, dan beliau sampai heran kok bisa ya gitu. Termasuk penyakit Pak, ada salah satu juga kepala sekolah TK, tangan kirinya itu nggak bisa ngangkat gini, sudah 1 tahun katanya sudah berobat kemana-mana tapi nggak bisa ngangkat. Akhirnya dengan teknik ini ya masya Allah tabarakallah, karena memang diangkat dari akarnya, bisa terselesaikan, dan alhamdulillah sampai sujud syukur beliaunya, oh iya bisa gitu. Apalagi yang pusing, nanti saya kasih Bapak videonya. Alhamdulillah masya Allah tabarakallah, karena memang pada dasarnya kita tahu banget ya Pak, bahwa Allah menciptakan kita tuh dengan sangat sempurna, dan bukan dengan tanpa alasan kan kita dikirim, ditaruh di dunia ini. Allah sudah siapkan toolsnya. Hanya kadang kita suka apa namanya sok tahu, benar gak sih Pak? Kita suka sok tahu gitu. Sebenarnya kita bisa mengaktifkan tubuh kita. Saya dulu gitu Pak, sok tahu, jadi apa-apa harus obat gitu, ternyata enggak. Oke, lanjut ya Pak. Jadi respon tubuh itu apa sih? Body activation healing itu apa sih? Jadi teknik terapi dengan cara kita mendengarkan isyarat yang diberikan tubuh. Jadi tubuh ini memberikan informasi Pak. Nanti akan kita praktek, tubuh ini memberikan informasi. Nah informasi ini nih sebenarnya adalah
zaman dulunya itu waktu ini terjadi trauma, ini yang merespon pertama kali. Jadi direspon oleh indera kita, terus diproses oleh otak, dan ini akhirnya memunculkan tindakan. Waktu misalnya contoh ya Pak, ketakutan, itu pasti gemeteran gitu kan ya, gemeteran di lutut gitu. Dan spontan nanti ketakutan lagi pun akan gemeteran lagi, karena pertama merekam ketakutan, direkamnya dengan gemeteran gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita merasakan isyarat ini. Ini otomatis ada Pak, isyarat itu otomatis, jadi nggak perlu dicari, tek itu udah langsung ada. Kita hanya perlu relax aja, santai aja gitu. Pentingnya sih mampu Ini merasakan isyarat, ya. ini terbatas di masalah psikologis atau masalah fisik juga? Fisik bisa Pak, fisik. Masalah fisik bisa, bisa Pak. Nanti kita coba. Ini bisa untuk semua masalah. Cuma kalau sakitnya sudah parah sekali, misalnya cancer gitu ya, itu nggak bisa. Kalau cancer ada teknik khusus Pak, dan itu ada di pelatihan saya yang lain. Ini hanya teknik-teknik yang saya itu ada sedikit masalah yang sampai sekarang saya berusaha untuk menghilangkan, tapi belum tuntas. Itu bisa mungkin umur di dengkul saya ini. Oke, nanti kita praktek ya Pak. Nah, nanti kita praktek. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Nah, pentingnya kita mampu merasakan isyarat ini karena secara otomatis dengan isyarat itu kita menetralkannya Pak. Gitu. Jadi nanti lutut Bapak kita coba ya. Sudah berapa tahun Pak? Ya. Udah berapa lama ini ya? Mungkin lebih 3 tahun. Oh, lebih 3 tahun. Oke, bismillah ya Pak. Bismillah, nanti kita coba. Nah, kenapa sih tubuh kita tuh cerdas kan gitu. Tadi kalau di sini kita bilang kan dari hasil yang diterima panca indera. Panca indera kita merekam, lalu informasinya direkam oleh otak, diproses oleh otak lalu untuk tindakan. Contohnya deh gimana sih gitu. Contohnya nih tubuh kita cerdas ya. Tubuh kita saling mengobati Pak. Bapak contohnya seperti digigit nyamuk Pak. Kalau Bapak digigit nyamuk, tangan kiri, tangan kanan Bapak ngapain? Nepuk. Garuk. Terus garuk. Kan Bapak nggak minta kan sama tubuhnya, ini ada nyamuk dong, nggak. Tapi tubuh Bapak merespon, ini ada gangguan nih. Jadi otomatis tuh melindungi diri Bapak sendiri. Jadi tepuk. Karena Bapak gatel, tubuh Bapak pun tahu, oh kalau gatel tuh diobatinnya garuk. Karena kita dari dulu tuh udah ngerekam kalau gatel garuk gitu kan ya. Jadi secara otomatis tanpa kita sadari, kita garuk aja. Sakit kepala nih, tanpa kita sadari juga kita suka gini-gini sendiri, sakit kepala gitu ya Pak. Ya, jadi tanpa sadar sebenarnya tubuh kita satu dengan lainnya saling berkolaborasi menyembuhkan kita sendiri. Oke, sampai sini jelas ya. Kita praktek ya Pak. Nah, ini praktek Pak. Jelas Bu. Oke, praktek caranya gimana gitu kan. Nah, caranya gini. Oke, sekarang kita contoh satu Bapak ya. Bapak di lutut kan sakitnya. Oke, sekarang kita cari, ini syaratnya 3 Pak. Kita cari respon X-nya, lalu respon Y. Nah, nanti baru yang ketiga. Kita kita satukan X dan Y-nya. X itu apa? Nah, X ini masalah yang sakitnya Pak, yang ingin diselesaikan. Oke, sekarang Pak, kita coba selesaikan masalah lutut Bapak. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak relax, tenang. Boleh pejamkan mata, boleh enggak ya Pak, bebas. Kalau Bapak mampu merasakan responnya, bebas. Jadi, Bapak rasakan saat Bapak lutut Bapak sakit, apa yang Bapak rasakan sakit itu, tubuh Bapak bagian mana yang merespon? Responnya bisa beda-beda. Misalnya waktu Bapak rasakan sakit di lutut Bapak,
tiba-tiba ada yang merespon di bagian tubuh Bapak itu entah deg-degan, entah hangat, atau seperti ada udara bebas. Ada? Dapat? Kasih tanda huruf X di situ. Ini berarti harus berimajinasi waktu sakit gitu ya? Bapak jadi rasakan aja lutut Bapak sakit untuk beraktivitas. Bapak rasakan aja lutut Bapak sakit. Terasa sakit, kalau jalan enggak. Sakitnya Ya, saat? sakit, tapi sakitnya tuh bukan saat naik tangga turun tangga aja. Oke. Berarti sekarang Bapak rasakan. Naik tangga turun tangga, tapi kalau berjalan biasa enggak ada masalah. Ya, nggak apa-apa. Jadi caranya Bapak rasakan lutut Bapak saat naik turun tangganya kan sakit. Rasakan aja. Pas Bapak merasakan itu, bagian tubuh mana yang merespon? Kasih tanda huruf X langsung. Yang pertama kali merespon. Oke, udah. Udah, kalau udah buka mata, tengok kanan, tengok kiri, ke atas, ke bawah. Oke. Sekarang ulangi sekali lagi, Pak. Tengok kanan. Maksimal ya tengok kanannya. Tengok kiri, ke atas, ke bawah. Oke, udah dapat ya Pak, X-nya ada di mana ya? Nah, sekarang Y. Kita cari respon Y. Respon Y ini adalah sesuatu yang benar. Contoh, ibu saya perempuan, itu benar kan? Nama Bapak Pak Bondan, itu benar. Bendera merah putih, itu benar. Semua orang mengakuinya itu bendera merah putih. Atau kalau banyak orang yang nggak bisa membayangkan ibu saya perempuan, warna dan lain-lain, kita pakai angka. Jadi bayangkan angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, Bapak lebih dominan mudah mengingat nama, bayangan, warna, atau angka? Nama. Ya. Oke, lebih mudah nama ya. Baik, sekarang Bapak dalam hati katakan ke tubuh Bapak, duhai tubuhku, responlah nama saya Bondan Sutejo. Nah, bagian mana tubuh yang merespon? Kasih tanda huruf Y. Oke, kalau udah, tengok kanan, tengok kiri lagi, ke atas, ke bawah. Oke, good. Nah, jadi tadi kan kita udah dapat X-nya ya Pak di mana. Terus Y-nya juga udah ada di tempat yang berbeda kan Pak? Ya. Yeah. Oke. Nah, sekarang kita akan satukan X dan Y. Kalau saya bilang 1, Bapak ingetin di tempat yang tadi X. X-nya di mana? Ya. Kalau saya bilang 2, Bapak ingetin huruf Y yang tadi ada di mana? Oke. Kalau saya bilang 3, Y-nya, bagian tubuh Y, itu menekan X, kencang-kencang. Jika kedua bagian tubuh itu X dan Y-nya tidak bisa misalnya kalau tangan kan bisa begini atau kesini bisa ya. Jika tidak bisa dijangkau, bisa dengan pikiran aja 1, 2, 3 bisa. Tapi kalau masih sulit juga, ini aja Pak, diganti dengan telapak tangan. Jadi yang X, Bapak tahu kan X-nya di mana? Taruh di tangan kiri.
Y-nya, Bapak tahu tempatnya tadi di mana Y-nya? Sekarang anggap aja tangan kanan Bapak ini Y. Hmm, ya, Oke, terus ini clear ya. ya. 3, huruf Y, yang kanan tekan X-nya kencang-kencang. Gitu. Seperti paku, pakunya besar banget. Ini kita mau apa tuh ditenggelamkan pakunya. Sampai pakunya nggak kelihatan, diibaratkannya seperti itu Pak. Jadi tekan X-nya kencang-kencang. Ya. Oke, baik kita praktek Baik. Pak. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak bisa dijangkau ini. Jadi tadi Oke, pakai pakai tangan. pakai Tangan tangan. aja. Jadi Bapak yang penting Bapak tahu X-nya tuh di sini, Y-nya Ya, tuh di sini, gitu ya. Oke, ya. diibaratkan seperti itu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. 1, X, ingetin di mana? 2, Y, 3, tekan. Lagi ya Pak. 1, 2, 3. Ya, kencangnya tekan dan cepat. Sekarang lebih kencang, lebih cepat ya Pak. 1, 2, 3 gitu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lebih cepat, lebih kencang ya Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kencang, lebih cepat, lebih kencang. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Bapak tarik nafas. Tahan di lutut. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Tahan di lututnya. Hembuskan pelan-pelan seperti tiup balon. Oke. Sekarang harus dites dulu Pak, supaya Bapak lihat ada perubahannya nggak. Kalau tadi kan 10, sekarang perubahannya gimana? Berarti saya keluar dulu, Bu ya, Ya, sebentar. ya Bapak tes dulu supaya tahu. Ya, Nanti Bapak bisa praktek ke ya, orang ya. lain kan gitu. Kita Baik, coba. baik. Oke, Makasih. saya tunggu Pak. Eh, tadi mestinya sebelum latihan di dulu juga ya, supaya tahu penurunannya ya. Iya. Tapi gimana rasanya? Berbeda nggak dari Tadi sebelumnya? belum dicoba. Ya, memang berbeda, cuman penurunannya saya nggak tahu apakah Oke. apa karena awalnya tadi belum dites. Oke. Kan tadi Bapak udah ngetes Ya, segitu ya. Segitu tuh. ya, Nah, tadi nyamannya. ya, Sekarang kita tes ya. lagi. Oke. Sekarang kita Baik. mulai aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Ya, ya, baik. Ya, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu Pak, relax dulu, tarik nafas dulu. Tahan di dada. Oke, hembuskan pelan-pelan seperti Bapak tiup balon. Oke, kita mulai ya. Sekarang 1, 2, 3-nya cepat ya Pak. Oke, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekan kencang-kencang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, yang kencang, yang cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tarik nafas Pak. Tarik nafas, tahan di lututnya. Tahan, yuk tiup. Lagi, sekali lagi tarik nafas. Tahan di lututnya, tiup pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas lembut. Tahan, hembuskan pelan-pelan. Oke. Saya tes lagi, Bu. Boleh tes lagi, Pak. Tes lagi. Bismillah. Gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau tadi katakanlah saya kasih 7 ya. Mungkin ini di 3 kali ya. Sekali lagi biar netral. Iya. Baik. Keren kan? Tubuh kita tuh keren, Pak. Allah ciptakan sempurna sekali. Kaget saya. Kaget. Iya, klien saya banyak, Pak, yang stroke gitu ya. Cuma seperti itu aja saya tekniknya. Kalau baru ya, stroke-nya Iya. baru. Tapi kalau sudah Iya. menahun, nah ada teknik lain selain ini. Gitu. Baik. Oke. Yuk, sekali lagi kita Coba mulai. lagi. Langsung aja ya, Pak. 1, 2, Ya. 3, 1, 2, 3. Seolah-olah Pak, ini aja Pak. Ada paku tinggi, Bapak tekan sampai pakunya bener-bener sampai ke bawah gitu, sampai bablas ke bawah. Ya. Ya, ya. Baik. Oke, yuk mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cepat ya Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan di lutut. Tahan sebentar. Yuk hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi Pak. Tarik nafas. Tahan lagi. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafasnya lembut pelan, yuk. Tahan di lutut. Hembuskan pelan-pelan lagi. Oke. Cek lagi Bu ya. Boleh, silahkan Pak. Silahkan cek.
Alhamdulillah nggak terasa Ibu. Bisa hilang ya? Iya, bisa Pak. Ini permanen nggak gitu itu? Atau Insya harus Allah, diulang-ulang terus? insya Allah permanen. Jadi nanti kalau Bapak sakit, ini kan saya kasih caranya. Saya kalau ke klien Pak, klien Iya, yang terapi dengan saya, terus saya iya. kasih tahu caranya. Supaya nggak usah cari-cari Hmm, saya gitu. Karena saya kan sibuk hmm. setiap hari gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kliennya biar Iya, iya, iya. iya. Banyak orang yang bilang Pak, klien saya Iya, bilang iya, iya. Luar biasa. Saya kaget nggak terasa. gitu. Gampang banget kan Pak? Saya Hmm. senang bikin Iya, pelatihan. iya, iya. Kenapa bikin pelatihan ini? Padahal Ya, padahal eh, apa namanya? Saya lama ini istilahnya melakukan treatment-treatment ya terkait fisik apa itu. Lama nggak hilang-hilang. Ini gampang banget. alhamdulillah Gampang luar banget biasa kan? ini. Iya. Jadi memang itu Pak. Iya, Jadi iya, iya, body iya, iya. activation. Bagaimana kita mengaktifkan respon tubuh kita. Gitu. Karena Allah itu udah sangat luar biasa memberikan tubuh yang sempurna, termasuk toolsnya bagaimana kita bisa sehat dengan mudah. Hmm. Kan kalau dilihat dari perjalanan dan banyak penelitian bahwa penyakit itu kan diawali oleh perasaan yang membentuk pikiran. Ini kan teorinya Confucius. Nah, terus seperti itu. Gitu, Hmm. Pak. Ini Bapak bisa praktek ke Iya, iya. istri Bapak, ke anak-anak, ke Alhamdulillah. cucu-cucu juga. Ada yang males belajar gitu ya? Bisa, Pak. Bisa ya ngajari anak istri ya. Bisa. Bisa Bapak jadi Iya, iya, iya. yang Cepat penting sekali nih. ya, yang penting bisa diukur, Pak. Bisa diukur artinya Ya, ya. rasa sakitnya seperti ini. Bapak terapi dengan teknik ini, turunnya jadi angka berapa? Seperti tadi. Ya, 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 ya. Ya mungkin dari yang bersangkutan ngukur sendirilah ya, kira-kira seperti Iya, apa iya, levelnya. iya, iya betul. Tapi secara fisiknya kan kita bisa lihat, misalnya yang keluhan sakit di kaki waktu pertama kali jalan kan, tentu berbeda setelah Ya, diterapi. Jadi lebih apa namanya, lebih ringan gitu. ya, Asik ya. banget kan Pak, tekniknya simpel banget tapi Sangat sederhana ini. makanya Pak, saya ini Tapi bikin, ya arti, heeh, ya sederhana tapi hasilnya langsung ini. dan Bapak bisa praktek loh. Oh gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau Ya Bapak mau praktek alhamdulillah. sama siapa, saya liatin. Nanti saya perbaiki. Jadi kalau ada yang salah di Bapak, saya Hmm. perbaiki gini Pak gitu. Nanti Bapak bisa praktek seterusnya dan Bapak bisa Hmm. ke Oh masjid, gitu. ada yang kakinya sakit, sini sini sini. Atau orang yang emosian, orang yang lagi sedih Pak. Oh gitu ya. Kan ada orang yang lagi sedih ya, Oh, sedih gitu. Sini ya, sini sini ya. saya bantuin gitu. Gitu. Hmm. Sama tekniknya seperti itu ya. Kuncinya, kuncinya satu Pak, yang X tadi. Nih, nih, kuncinya di sini Pak. Tentukan respon X. X ini adalah masalahnya. Iya, iya. Kelihatan ya slide saya ya? Iya, iya. Ha-ha. Kelihatan. Jadi X ini adalah keluhannya Pak. Namun, kita kemari Keluhannya. dulu Pak. Betul. Nih, di yang pertama nih Pak, keluhannya. Jadi uraikan masalahnya dulu. Kalau penyakit fisik lebih gampang, misalnya sakit kaki, nah itu ada fisiknya yang bisa jadi tolak ukur. Tapi gimana dengan sakit Ya, psikis? Nah, kalau ya. untuk yang psikis, Bapak kenali dulu apa yang sedang dirasakannya. Misalnya takut, oke.
bayangkan rasa takutnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Saya belum kebayang yang psikis ini. Oke, yang psikis, caranya gini. Anggap, contohnya gimana? Bapak kasih saya contoh deh, biar saya bisa jelaskan. Ya mungkin kalau orang yang ya apa namanya khawatirnya tinggi. Oh, khawatirnya tinggi. Oke. Sekarang bayangkan rasa khawatir Ya, yang tinggi itu. Bayangkan nggak tahu kenapa khawatir banget. Bayangkan. Oke. Waktu membayangkan itu, bagian tubuh mana yang merespon? mm, Kasih tanda huruf X. mm, Lalu, mm. nah tadi setelah selesai, tengok kanan, tengok kiri, ke atas, ke bawah. Maksudnya apa? Harus tengok kanan, tengok kiri, ke atas, ke bawah. Untuk mengganti sistem lagi. Kita kan mau bikin yang kedua, yang X. Oke. Sudah, kita sekarang cari Y-nya. Nah, Y-nya itu sesuatu yang benar, Pak. Jadi, kalau ibu saya perempuan kan itu udah pasti benar kan ya? Nggak mungkin salah gitu. Atau nama saya Vera, ya bener emang nama saya Vera. Tubuh saya tahu gitu loh. Iya. Apa hati, pikiran, perasaan saya tuh selaras kalau saya memang Vera gitu. Nah ini satu yang benar. Iya. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa dengan nama, dengan warna, dengan itu kan menggunakan otak kanan ya. Kita ganti yang otak kiri, pakainya angka. Ada klien saya yang nggak bisa membayangkan merah putih tuh nggak bisa. Akhirnya saya bilang ya udah kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa inget nggak? Oh ternyata bisa. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan itu sesuatu kebenaran juga kan ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Nah seperti itu Pak. Setelah udah dapet Y-nya, sama kita tengok kanan, tengok kiri, ke atas, ke bawah. Untuk apa? Ganti lagi sistemnya. Kan kita nanti mau change. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Untuk sesuatu yang benar ini hanya untuk membentuk alat Iya. sebagai penghilang rasa yang tidak dikendaki tadi aja ya sebenarnya. Apapun ya yang apapun. Misalnya Bapak duduk misalnya bersama teman Bapak atau keluarga Bapak sama Ibu atau gitu ya. Di dekat Ibu nih ada sajadah misalnya warna hijau. Bisa nggak bayangin ini gitu? Atau Ibu pakai kerudung hitam. Bisa nggak bayangin ini hitam? Gitu. Atau mau kena warna putih bisa nggak bayangin gitu? Iya. Semuanya bisa Pak. Jadi artinya untuk mempermudah si pasien ya membuat gambaran alatnya apa itu ya. Betul. Betul Pak. Jadi teknik ini adalah satu mekanisme bahwa tubuh kita itu tahu tentang kebenaran. Tentang X, tentang masalah itu kan berdasarkan persepsi. Terkadang persepsi ini kan nggak sesuai dengan apa yang orang lain pikirkan, tentang apa yang sebenarnya Allah sudah kehendaki. Seperti itu Pak. Sehingga akhirnya ini menimbulkan stres terus menerus, menjadi tumpukan sampah tuh yang tadi di gambar saya. Tumpukan sampah di mana? Di emosi kita, di pikiran, juga akhirnya di tubuh. Nah setelah kita mampu menyelesaikan ini, maka ya tubuh kita akan kembali normal karena akarnya dicabut gitu. Oh gitu ya. Itu caranya cuma ditepuk aja gitu. Kalau Bapak bisa, kalau pakai tangan ditepuk. Kalau pakai tangan, jadi gini, ada kan tubuh kita kan dari ujung rambut sampai ujung kaki nih responnya Pak. Kalau responnya itu nggak bisa dijangkau, nah tapi kalau ada orang yang bisa pakai pikiran,
satu dua Ya. tiga gitu pun nggak masalah. Tapi kebanyakan kita kan harus lebih ke Oh gitu ya. terasa gitu ya, harus ada rasa. Nah ini Ya. Tapi kayaknya lebih mantepnya dipukul itu. ya, Kebayang lah. Oh itu menghancurkan itu kan. iya Ya, ya. gitu. Itu Jadi kalau sepertinya kalau kadang-kadang kemungkinan ya kalau katakanlah pasien itu kan mungkin agak bingung dengan maksud apa namanya respon apa. Kalau dia imajinasi aja kan bisa ya, respon, mengimajinasikan yang sakit, respon. respon. Jadi gini Pak, Oh respon ya. Bapak tenang aja. Misalnya Bapak lagi tenang, rasakan ini sakit, pasti ada di bagian tubuh Bapak nih yang memberikan respon ini loh sakit gitu. Itu adalah akarnya Pak. Hmm, ya ya. Oh Ada gitu. orang yang nggak ngerti respon apaan sih, ini karena tumpukan sampahnya udah terlalu banyak. Ya 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 ya. Banyak banget sehingga dia Ya. nggak bisa merasakan respon tubuhnya. Tapi ya itu artinya mungkin ada yang bingung yang dimaksud respon itu apa gitu ya. Mungkin dia perlu perlu ketenangan yang tenang bener ya Mm-mm. untuk bisa Yes. memunculkan respon itu. Kalau kalau misalnya begini nggak bisa Bu. Misalnya rasa sakit yang di dengkul ini katakanlah ya, saya imajinasikanlah ada di tangan saya gitu nggak bisa ya. Karena bukan responnya itu. Oh gitu. Ha-ha. Jadi Iya iya iya. Iya. yang tadi saya sudah katakan bahwa ketika terjadi trauma, entah apa itu traumanya, kan ini direkam oleh panca indera kita, Ya. sehingga otak kita memproses itu sebagai bahaya. Lalu Ya. ketika sudah terlalu banyak bahaya yang direspon sama otak kita, tubuh kita langsung nih memberikan sinyal, udah nih udah kecapean nih gitu, udah terlalu bahaya, istirahat dulu dong, sebentar istirahat. Nah gitu Pak, jadi kalau tubuh ini bisa ngomong, dia akan berkata itu. Tetapi kita kan nggak cinta sama diri kita Mungkin abaikan. sudah mungkin sudah ngomong kita nggak denger aja. Karena kan ngomongnya nggak secara ngomong gini, kan nanti ngomongnya di sana, di alam sana, mulutnya nggak ngomong, Iya mulut kita itulah. ditutup, nah yang lain baru ngomong gitu kan. Iya 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 iya. Nah sebenarnya kenapa sih Allah bilang kita tenang? Gimana sih kita tenang? Kan di sholat kita ya sudah Allah bilang ya tenang Iya. gitu. 5 kali sehari untuk apa? Nih menurunkan gelombang di otak, neuronnya biar netral. Iya iya iya. Faktanya saat sholat pun kita nggak tenang. Nah itu. Iya itu emang emang hampir sebagian besar orang seperti itu ya. Ya, dan saya dulu Karena mengalami. tidak menyadari sih, Yap, tidak betul. menyadari. Karena Kadang-kadang saya mm, ya itu, saya sendiri dulu sering begitu. Karena saya itu berpikirnya lompat-lompat, lompat kiri, lompat kanan, maju, belakang itu saya begitu. Kalau kerja satu belum selesai udah ada yang lain kerjain lagi gitu. Akhirnya belum selesai semua stres. Nah itu kan tapi yang cuman alhamdulillah saya kalau sudah begitu menyadari oh ini salah ini. Nah diluruskan pikiran ya. Mana yang harus diselesaikan dulu itu. Tapi kebanyakan orang tidak menyadari bahkan sampai sakit pun tidak menyadari kalau itu yang menyebabkan sakit. iya, iya Pak, benar. Gitu. Yang tadi saya cerita ya, klien saya banyak sekali Pak. Banyak sekali yang Hmm, sebenarnya keluhan fisiknya itu karena psikisnya tanpa hmm. disadari. Iya, Yang iya, sakit iya. jantung koroner sama, kanker payudara Iya. apalagi, kanker rahim, kanker darah, sama stroke, Ibu boleh kardio. tanya kalau ibu ibu nangani pasien itu sekali selesai atau ada yang sampai berkali-kali? Ada yang berkali-kali. Kalau yang kanker payudara tapi sudah parah banget Pak, udah gede banget itu ya, kankernya sampai urat Ya. di belakang tuh ya, apa jadi menonjol gitu urat di belakang sininya nih, udah Ya. gede ijo gitu dah, udah apa kaku. Itu Hmm. 1 tahun, terapinya 1 tahun dan seminggu sekali.
Sekarang Oh alhamdulillah gitu. masya Allah tabarakallah udah kecil banget dan sudah Oh. bisa beraktivitas seperti biasa. Sekarang Paling jadi lama, paling lama berapa kali, Bu? paling lama saya terapi ini 1 tahun ya, yang terapi kanker payudara. Oh, setahun. Ya, saya sih terapi nggak pernah lama. Kalau yang stroke, yang sebelah rumah saya ini stroke itu cuma 3 kali terapi. Terus Hmm. hmm, beberapa lagi ya yang nggak lama lah. Paling paling banyak banget saya terapi itu 12 pertemuan. Kalau kalau macam stroke itu kan boleh dibilang katakanlah lumpuh itu kan katakanlah lumpuh sebelah gitu kan. Iya, Kan sakitnya hampir seluruh tubuh katakanlah ya. heeh, Itu tapi paling juga pasti sakitnya di sini. responnya cuman Paling sakitnya di sini sebenarnya. itu ya. Iya. Pasti akan muncul respon satu ya itu ya. Ya. Jadi gini Pak, kalau stroke itu saya nggak langsung pakai teknik ini, ada teknik lain untuk yang stroke ya. Oh, Tapi untuk gimana itu? vertigo, kalau untuk vertigo, terus untuk yang keluhan sakit nyeri otot gitu Pak, yang kayak Bapak tadi itu, nah ini Ya, saya menggunakan teknik ini. Untuk beberapa anak-anak yang males belajar, yang kecanduan gadget, saya juga teknik ya. ini gitu. Hmm. Memang challenge-nya adalah apa? Meminta pasien kita ya untuk bisa merasakan ininya apa respon tubuhnya. Jadi ini adalah kan kalau healing tuh sebenarnya art ya. Healing tuh kan lebih ke seni. Gimana Ya, cara kita komunikasi supaya orang mengerti apa yang kita katakan. betul, Nah, ini betul. Pak. Yang penting Bapak tahu konsepnya bahwa X ini adalah sesuatu masalah yang harus kita selesaikan, tetapi lihat responnya di mana. Oh, ya, bisa tanya, Bu. Boleh? Kalau kalau katakanlah ya, anak kecanduan gadget gitu ya. Itu kan yang merasa masalah orang tuanya, anaknya nggak merasa sebagai masalah. Ini gimana? Berarti orang tuanya yang Bapak terapi. Oh gitu. Iya. Enggak, masalahnya memang kalau dilihat anaknya satu harian penuh main gadget terus itu kan jadi si orang tua kan khawatir tuh. Nah, iya berarti kan Kalau anaknya sendiri tidak menjadi masalah itu mengenai lama main gadget itu. lama main gadget kan sebenarnya apa sesekali boleh asalkan anak Iya, boleh. boleh kan, tetapi kalau Iya, kecanduan dari pagi sampai ke pagi, terus sampai iya, lupa iya. makan, sampai lupa Iya, minum, sampai betul. lupa hal-hal yang penting untuk dirinya, ini kan yang harus dihentikan. Iya, ya itu kalau yang begitu kan pasti orang tua khawatir ya. Mm-mm. Tapi anaknya sendiri kan tidak merasa bermasalah itu. Kalau Itu saya, gimana menyelesaikannya? Ya, kalau saya, memang anak-anak itu tidak bermasalah, anak-anak itu senang banget. Tetapi kita tahu bahwa radiasi handphone itu kan sebenarnya untuk anak-anak apa kalau keseringan ya Pak radiasinya kan kita apa iya, namanya sebenarnya butuh istirahat lah anak-anak gitu kan. iya, iya, Selama kecanduannya tidak terlalu bermasalah gitu, tidak terlalu membuat anak ini jadi kan ada tuh anak yang kalau diambil handphonenya suka tantrum, suka jadi galak. Nah, ini yang harus iya. dihentikan gitu. Karena ini Nah, ada emosi negatif di sini. hmm. Nah, itu menyelesaikan dengan body activation itu gimana? Caranya ajak anaknya Iya. main-main. Ih, handphonenya Hmm. bagus banget. Asik ya nonton apa. Ini pendekatan, Pak. Ke anak-anak tuh pendekatan. Gak bisa, ayo, nggak tapi nggak bisa gitu anak-anak. Itu. Jadi memang seorang healer gitu ya, apa konselor memang harus punya banyak cara mendekati orang. Anak-anak, kalau saya terapi anak-anak, saya ikut bermain dengan anak-anak. Oh Mm-mm. itu ya, oh nonton apa, oh ini ya, oh gitu, nah ikut-ikut gitu. Ih asik ya gitu. Nanti terus kan dia sudah mulai merasa trust sama kita nih, sudah mulai percaya. Terus Ya. main-main sedikit mau nggak gitu, ibu tuh punya loh mainan yang paling asik, 1 2 3 1 2 3 gitu, biar tangannya nggak pegel. Terus kan anak itu pasti karena dia udah kita ikut mainan dia akan ikut kita kan. Nah, Ya. coba sekarang bayangin, handphone ini enak banget, seneng banget, nyaman banget, bikin kamu ketagihan. Bayangin, bagian tubuh kamu yang ngerespon tuh di sebelah mana sih? Gitu.
Respon tubuh gimana? Kayak deg-degan, atau kayak senut-senut, atau kayak ada anget-anget gitu. Coba rasain. Nanti anak itu ngerasain kan? Oh iya, kasih tanda huruf X di situ nak, kasih tanda huruf X. Dah, tengok kanan, tengok kiri, ke atas, ke bawah. Ah, keren banget. Satu lagi permainannya gitu. Cari huruf Y. Huruf Y itu yang mudah anak itu lihat, Pak. Misalnya handphonenya warna apa? Nih kamu bisa lihat ya, handphonenya warna hitam. Bisa bayangin warna hitam? Ya, sekarang bilang sama tubuhnya. Duhai tubuhku, responlah, handphone ini berwarna hitam. Nah, ada yang respon nak tubuhnya? Kalau tubuhnya sudah merespon, kasih tanda huruf Y. Misalnya dia udah, wih bagus banget, keren banget, hebat banget. Oh, tengok kanan, tengok kiri, ke atas, ke bawah. Udah dapat, tadi X-nya di mana? Misalnya dia bilang di sini. Y-nya di mana? Di sini gitu. Nah, Bapak kita kan mau yang tepuk-tepuk tangan nih kayak Bapak tadi. Ya udah, X-nya di tangan kiri ya, Nak. Y-nya tangan kanan. Kalau Bapak bilang 1, ingetin Y-nya di tangan kiri. Kalau 2, huruf Y di tangan kanan. Kalau 3, Y-nya tekan kencang-kencang. Tuh. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus. Ya. Itu apa namanya? Si anak kan nggak tahu maksudnya. Nggak Tapi apa-apa. Nanti kan itu kita dia nggak tetap tahu. jalan itu. Tetap jalan. Oh, Tetap gitu jalan ya. karena ini ngambil Ya. respon, Pak. Ngambil respon Oh, rasa ya. senang, rasa kecanduan, seperti ini. Iya, 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 iya. Gitu. Dicoba, Pak. Oke. Iya. Cuman kalau anak-anak pasti perlu waktu ya. Perlu waktu pendekatan, Pak. Pendekatan dan kita harus deket ke anaknya gitu. Kan banyak nih anak-anak SD yang kalau ke handphone tuh suka nggak mau lepas gitu walaupun sekolahnya udah selesai gitu, Pak. Iya, betul. Mainan apalah, game, TikTok tuh anak-anak sekarang seneng lihat-lihat itu. Nggak apa-apa sih, boleh selama tidak merugikan. Kebanyakan kan mereka lupa makan gitu dan tantrum. Kalau Enggak handphonenya itu diangkat, memang. diambil tuh marah, ngamuk. Nah ini kan Iya, yang kita nggak mau itu. kan anak-anak kita Betul, jadi betul. ngamuk gitu. Itu Pak. Kalau untuk anak-anak Iya, seperti itu. iya. Terus gimana sih kalau kita mau terapi ibunya? Orang tuanya kan yang khawatir gitu ya. Iya. Ya orang tuanya Bapak bilang ya udah sekarang bayangkan rasa khawatir anakmu tuh main handphone terus gitu. Di mana rasa Iya. khawatirnya gitu kan? Dan dia bayangin rasa khawatirnya, oke udah bisa ya bayangin. Sekarang rasakan bagian tubuh mana yang merespon perasaanmu itu. Gitu. Jadi bayangkan tubuh kita meresponnya di mana? Kasih tanda huruf X. Kalau udah, buka mata, tengok kanan, tengok kiri, ke atas, ke bawah. Gitu. Kalau nggak mau tutup mata nggak apa-apa, selama bisa merasakan. Hmm. Iya, iya. Bagus ini. Langsung bisa terasa ya. Iya. Saya Bapak nggak kalau mau bayang praktek, lagi. mau praktek sama siapa silahkan saya liatin. Ini nggak ada temennya Pak, karena ini teman-teman saya Oh, nggak bisa masuk katanya. iya, iya, iya. Nggak ada orang lagi pada keluar Iya, sendiri ini. Baiklah. seperti itu Terus Pak. ada teknik teknik lain ada? Banyak, teknik lainnya banyak. Tekniknya? Oh, Ada teknik lain banyak, hanya kalau teknik lain eh, butuh waktu. Seperti energi, oh, Bapak udah tahu ya energi bahwa dengan sentuh aja bisa sembuh gitu. oh ya. Itu aktifkan respon tubuh juga, Pak. Oh gitu. Energi magnetik namanya dalam tubuh kita. Ini dulu dari tahun 1800 sama Carl Gustav Jung sudah diteliti. Dan sama Anton Mesmer, beliau seorang dokter. Dulu zaman dulu banget itu Pak, di tahun 1400 kalau nggak salah, beliau tahu bahwa dalam tubuh kita ada energi magnetik.
Jadi pakai magnet menyembuhkan pasiennya. Hmm. Satu waktu magnetnya hilang. Akhirnya si dokter Anton ini mencoba, tubuh dengan tubuh kan punya energi magnetik, berarti bisa dong kalau saya membantu. Ceritanya gini awalnya. Akhirnya disentuhlah dengan tangannya, dibuang energinya yang sakit itu, ternyata memang alhamdulillah masya Allah tabarakallah, dan sekarang berkembang keilmuan tersebut. Oh gitu. Seperti itu Pak. Iya, iya. Kalau yang di body activation ini yang satu cara itu tadi. Iya, body activation yang itu. Karena kan sebenarnya pelatihan ini 2 jam. Kalau misalnya ada pasangannya kan bisa bisa praktek. Iya, 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 iya. Seperti itu Pak. Iya. Ya alhamdulillah bisa apa namanya? Bisa langsung. Bisa. Terus terang saya kaget tadi kok. Nggak terasa gitu. Terasa kan ya? Padahal terus terang berapa tahun saya merasakan ini, Iya. mengalami ini, ya. Ya kalau ke dokter kan bilang, oh itu ada macam-macam lah, ada yang tulangnya kering lah, ada aneh-aneh lah. Iya, betul Malah Pak. kalau saya dikasih obat, saya nggak minum, saya kan nggak suka. Kalau nggak terpaksa itu nggak minum obat. Iya. Jadi body activation ini bisa Bapak gunakan di berbagai macam keluhan. Keluhan apa aja, tentukan respon X-nya, tentukan respon Y-nya, satukan. Y-nya tekan X kencang-kencang. Pernah dipraktekkan untuk mengurangi mata minus. Coba aja. Begitu ya. Coba aja. Artinya kemungkinan bisa ya. Kemungkinan bisa. Tetapi kita kan juga usia ya Pak, dan kita tahu bahwa tubuh kita ini kan juga usia semakin bertambah, otomatis semakin aus tubuhnya. Kemampuannya tidak semaksimal kita muda, tetapi bisa diminimal. Gitu. Kalau saya ini pakai totok Pak, jadi ada totok wajah pelatihan saya, dan ini untuk mengurangi minus di sini ya, di area mata, awet muda. Nah ini pelatihan saya nih Pak, ibu-ibu. Gitu, pelatihan saya. Jadi nanti saya di pelatihan totok aura charming, kan saya di aura charming ya. Jadi bagaimana tangan kita nih, jari-jari tangan ini bisa untuk totok nih. Jadi awet muda, nggak ada kerutan. Gitu. Wah ini untuk ibu-ibu suka sekali itu. Iya, bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga belajar buat totok ibunya di rumah. Waktu pelatihan offline saya gitu Pak. Jadi ada juga bapak-bapak yang ikut. Ternyata buat ibunya, dan akhirnya ibunya katanya semakin sayang karena bisa ditotok wajahnya. Iya. Seperti itu. Siap. Ya. Baik Pak. Kalau totok wajah lama enggak? Totok wajah sebentar. Treatmentnya lama enggak? Enggak, sebentar, cuma paling lama itu sekitar berapa ya? 10 menit juga udah selesai kok. Oh, udah selesai 10 menit. Yang lama hasilnya itu bisa dirasakan seperti ini tadi. ya. Hasilnya bisa dirasakan seperti ini tadi. Iya. Oh. Jadi peserta pelatihan saya ini biasanya sih offline ya Pak. Bisa buka. Bisa. Iya. Bisa buka salon saya. Iya. Jadi intinya sih gini Pak, bisa langsung praktek ke orang terdekat. Nah, pelatihan saya ini kan banyak ya ibu-ibu di luaran sana yang kesulitan ekonomi. Saya bikinlah pelatihan aura charming, bagaimana mengajari totok wajah, totok perut, totok punggung yang simple. Dan ini nih mampu mengobati semua penyakit, termasuk stroke tadi. Nah, akhirnya ya Masya Allah tabarakallah ya Pak, banyak orang terbantu. Jadi bisa menambah penghasilan ibu-ibu. Seperti itu. Kalau pelatihan di luaran sana kan mahal sekali.
dan butuh sertifikasi ya. Kalau ini ya kan untuk kita-kita aja lah gitu. Iya, 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 Seperti itu. betul. Kalau totok wajah kapan ada, Bu? Totok wajah kelasnya online, Oh, offline dan offline. online ya. Tapi nggak pakai Zoom, pakai WA. Oh, pakai WA. Nah, nanti Loh, ada di nggak pakai video. totok, Pak? Oh, ada videonya. Nanti saya kasih tahu video. Gitu. Itu Gitu. kelasnya kapan ada? Baru berakhir besok Pak. Sudah 5 hari yang lalu. Oh, berapa lama? 5 hari. 5 hari itu lewat WA semua. Ya, WA. Jadi kan ada beberapa teknik-tekniknya ya. Jadi nggak langsung totok wajah Pak. Di apa namanya di Aura Charming itu pelatihannya yang pertama kali kita kerjakan adalah bagaimana rilis emosi. Hmm, Jadi kalau kita ada klien nih Pak, bukan langsung totok wajah biasa di salon kan langsung tuh totok wajah gitu ya wajahnya. langsung, Nah, betul. kalau kita nggak ada beberapa teknik yang itu adalah untuk mengeluarkan emosinya. Sehingga ketika selesai dengan treatment kita, orang itu bukan cuma ngerasa sehat di badan dan wajahnya cerah, tapi hatinya tuh ikut lapang gitu loh, ikut tenang. Pikirannya otomatis jadi lebih, aduh tadi mikir apa ya, kok tiba-tiba rasanya enteng banget gitu. Minta infonya dong kalau ada kelasnya baru. Oke, baik Pak, nanti saya info ya. Nah, Saya biasanya suka ada IO yang bikin gitu ya, nanti mereka minta saya gitu, Mbak Vera kerja ini ya, ini ada pekerjaan ini nih, apa pesertanya maunya pelatihan gitu. oh gitu. Seperti itu Pak. Saya sih biasa diminta diminta istri saya untuk nonton wajah. Tapi ya sesuai pengetahuan saya aja yang biasa saya dapatkan dari teman-teman yang pemijat tradisional itu. Iya, betul Pak. Itu Nah, tekniknya tapi sama. kalau ada kelasnya, kalau hmm, kalau ada kelasnya ini kan lebih lebih dalam lagi nih. Artinya tidak dari sisi fisiknya tapi fisikisnya ya yang disentuh juga. Iya, Nah, itu saya lebih ke penting ini. psikis, lebih ke psikisnya aja. Minta infonya Bu kalau ada kelasnya Bu. Oke, kalau Bapak mau, saya kasih aja linknya. Kan Oh nanti ya. Bapak pelajari sendiri, nanti biar tanya saya. Oh gitu. Boleh, boleh. Nanti saya ada di YouTube, tapi YouTube-nya nggak terbuka, private. Oh gitu. Saya itu suka dari dulu Bu, suka mempelajari hal-hal yang alami ya. Jadi yang holistik itu saya suka. Sama. Oh. Dari tahun berapa ya saya coba belajar-belajar gitu. Saya itu dari mulai refleksi akupunktur sampai yang bermain energi saya belajar. Oke, udah pernah ya? Sejak Apa Pak yang Bapak sudah pelajari? ya, Bapak apa energi yang Bapak pelajari? Kan banyak tuh kita ada. saya dulu belajar sama Pak Mansah Effendi, pasti kenal itu. Oh iya, itu bagus. Tahun-tahun 2000-an itu kan 2000 saya belajar sama dia. Nah, aktif kan Pak? Ya, terus saya juga belajar ya sampai saat ini ya. Itu kan belajar sama Pak Saiful di Jogja, Oh, bioenergi. oh Nggak bioenergi. kenal. Saya Ya, nggak kenal. saya belajar. Ya, terapi warna dulu saya Ya. juga belajar terapi warna. Jadi saya suka yang alami-alami itu dari dulu. Akupunktur ya, saya Sudah belajar praktek di yang Bapak di sering sana. praktek yang mana? Yang sering praktek yang ini, yang dari Pak Saiful, yang Bioenergi. bioenergi. Oke, sama. Saya Ya, juga pakai bioenergi. ya itu. Mm-mm. Itu yang ya alhamdulillah apa namanya itu yang membawa saya sampai sekarang ini. Artinya bisa ya alhamdulillah kayak kemarin ini ya ini cerita ini yang tadi di background saya itu
yang Pak Krisnamurti ini kan dia menggunakan teknik gelombang theta untuk pemberdayaan diri. Cuman kan saya bilang dengan teknik apa gitu kan? Ternyata dia punya teknik. Nah saya ini kan dengan melatih bioenergi dulu itu saya kan gelombang theta keluar masuk ya di kita ya. Saya itu bisa mengidentifikasi saat ini saya itu di gelombang apa, saya bisa karena saya itu punya sinyal, ada sinyal yang memberitahu saya bahwa ini kalau kondisi seperti ini saya di theta ini gitu. Makanya waktu Pak Krisnamurti ini hari ini mau diluncurkan bukunya, saya tertarik, saya coba kan teknik-teknik dia, saya coba, benar juga ya, begitu saya praktek tekniknya itu kok muncul tanda sinyal yang di saya, berarti tekniknya ini work lah, bekerja gitu ya, bener gitu. Nah itu ya makanya saya daftar jadi life coach di Pak Krisna itu. Nah, karena tadinya saya mau nyocokkan, bener nggak, masa saya belajar bioenergi aja bisa ngerasain itu kan 3 tahun baru saya bisa masuk di theta. Nah ini dengan berlatih teknik saja seperti itu, sangat sederhana sekali kok bisa. Makanya saya compare dengan punya saya, ternyata masuk juga, bener berarti. Gampang Pak, bioenergi lebih gampang lagi tuh, gampang, dan itu manfaat langsung Bapak. Cuma aktifkan aja niat aktif gitu bioenergi Bapak, itu Bapak bisa buat menyembuhkan apa aja sih sebenarnya, apalagi narik rezeki, gampang. Nah ini dikombinasi. Kombinasi Pak. Nah, kombinasikan dengan teknik-teknik Bapak yang sudah pelajari, akupuntur, itu teknik aja, langsung aja Pak, kombinasikan aja. Gitu. Ya. Alhamdulillah itu bisa ya membantu dalam istilahnya hidup ini kan perlu keterampilan ya, yang soft skill ini. Betul. Itu sangat penting, apalagi kondisi-kondisi saat seperti ini. Orang yang nggak punya soft skill yang bagus, wah itu bisa kelimpangan nih. Iya, betul. Makanya saya aktif mengajar ini Pak untuk para ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh nggak cuma pure jadi ibu-ibu, yang kan ibu-ibu banyak merasa tidak berdaya ya. Nah, dengan skill yang saya bikin di pelatihan saya, mereka jadi lebih berdaya gitu dan tangguh tentunya. Betul. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat banyak. Amin. Ya. Amin. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan, kita lebih cepat karena pesertanya private cuma Bapak. Dan saya berterima kasih. Bisa minta presentasinya tadi? Oh bisa. Nanti saya kirimkan. Ke Bapak. Ini saya rekam. Ini direkam nggak Pak? Saya rekam. Rekamannya minta juga. Oke, nanti saya kasih Bapak. Ya. Baik. Biar Bapak bisa pelajari lagi. Baik. Oke. Nanti baik, coba Bapak. Tadi yang dibilang, yang di link-linknya tadi mau dikasih, minta tolong. Yang aura charming ya, itu lebih ke bagaimana kita merilis emosi. Oke. Nah, itu silakan donasi seikhlasnya. Nanti saya kasih linknya. Baik. Ya, buat apa? Ya. Buat semesta. Biar semesta ganti juga. Kalau kita ngomongin tentang bioenergi seperti itu ya Pak. Iya. Baik. Saya sebenarnya juga mau buka kelas untuk bioenergi nih. Oh, Bapak ngajar bioenergi juga? Iya. Cuman selama ini kan saya tidak pernah belajar untuk publik ya. Jadi orang-orang sekitar gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kok saya berniat untuk kita publish deh ya, supaya memudahkan orang lain gitu. Betul. Bioenergi itu bagus kok. Saya juga ada pelatihan bioenergi, Pak. Cuma yang ngajar kiai saya. Oh gitu. Kalau saya lebih untuk perempuan aja, dan untuk umumnya sama kiai saya. Untuk bapak-bapak. Iya. Iya Bu, makasih sebelumnya. Oke, baik Pak Bondan, terima kasih banyak. Lebih cepat berakhirnya, karena harusnya berakhir jam 11, tapi kita setengah 11, sebenarnya jam 10 sudah selesai ya. Karena lebih banyak ngobrol. Saya senang banget ketemu Pak Bondan, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah berkahi. Tentunya dengan kemudahan-kemudahan di setiap gerak langkah kita. Tapi saya kaget loh Bu.
Kenapa? Saya itu daftar pelatihan kalau pesertanya sedikit ditunda loh. Saya Iya, enggak. saya berapa kali saya daftar pelatihan tuh karena pesertanya sedikit atau cuman saya nggak tahu, dialihkan terus gitu. Tapi ini saya kaget bisa dilaksanakan secara privat malahan. Saya terima kasih sekali Bu Vera. Saya yang berterima kasih ke Bapak. Jadi gini Pak, kenapa saya tetap laksanakan buat saya? Karena saya bekerja ini kan saya dan niatkan untuk Allah ya Pak. Ya, Jadi siapapun pesertanya, apalagi di interskill ini kan saya nggak tahu siapa link saya di mana, saya nggak tahu. Buat saya ini adalah yang Allah kirimkan untuk saya. Dan bagaimana saya bisa membantu yang sudah Allah kirimkan. ya, Seperti tadi Bapak bilang kita konsisten dan itu saya. ya, Nah, jadi konsisten, ya, entah ya, seberapa aja saya tetap laksanakan karena saya bilang ini suratnya udah SK-nya dari Allah, ini loh Vera jam segini sampai jam segini. Dan pesertanya Pak ya, Bondan ya, saya lakukan, saya laksanakan. Tugas saya, Bismillah ini menjadi manfaat untuk Bapak, setidaknya amin, untuk orang terdekat. Kalau Bapak bisa sebarkan, amin, saya lebih senang banget. Jika ada yang belum Bapak mengerti, dengan senang hati Pak, silahkan kontak saya. Kalau belum saya jawab dan sudah terlalu lama, tolong WA lagi Pak, karena WA saya baik. itu suka ketenggelam gitu. Ya, 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 Kalau saya lagi terapi orang, saya kan nggak pegang handphone ya. ya, ya betul. Kemarin kan Ibu nelpon saya kalau nggak salah ya. Ya, Iya, terus saya baru buka, saya jawab WA sampai pagi nggak ada jawabannya. Mungkin sibuk kali ya. maafkan. Jadi saya tuh nggak sengaja lihat interskill kemarin karena saya mau ada eventnya hari ini. Saya lihat kemarin, oh ada peserta gitu, masya Allah. Saya langsung telepon Bapak karena saya lagi di Darmais tuh Pak. Saya ada klien 2 orang, kanker darah dan Iya, kanker iya, payudara. Jadi saya telepon Bapak, saya WA, udah WA saya akhirnya numpuk Pak. Mungkin banyak Pak chatnya Pak, ini tenggelam. iya, 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 Tenggelam pasti tenggelam, saya nggak kelihatan lagi di atas. Jadi gitu ya Pak. Kalau Bapak iya, iya. WA saya lama tak terjawab oleh saya, silahkan chat ulang gitu. Biar kelihatan, biar Baik, naik baik. ke atas ya. Biar naik lagi ya. Iya, Mm-mm. Seperti itu Pak, sekali lagi saya mohon maaf, bukannya sengaja, tapi mungkin memang tenggelam gitu. baik. Sekali lagi Terima terima kasih. kasih banyak. Kita tutup dengan doa ya Pak. Semoga hari Ya, inilah hari yang berkah, berkelimpahan Allah berikan untuk kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa amin, amin. bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Allah untuk pertemuan ini. Jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh berkah, yang menjadikan manfaat di gerak langkah saya dan langkah Pak Bondan. Hari ini ya Allah, berkahi kami semua, berkahi saya, anak-anak saya, keluarga Pak Bondan dan semua orang di dunia ini, di semesta raya ini dengan keberkahan, keberlimpahan yang mengalir deras tanpa batas. Sehatkan, kuatkan, sembuhkan, sejahterakan lahir dan batin kami semua. Atas izin dan kuasa-Mu ya Allah, ini terjadi dengan mudahnya. Terjadilah atas izin-Mu, bisiril Fatihah. Baca Fatihah dalam hati Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Surat Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Pak, sampai ketemu. Makasih. Dan nanti saya kasih linknya yang Aura Charming, bagaimana bisa totok wajah dengan mudah ya. Baik, makasih. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat, sukses, Amin. bahagia, sejahtera untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin.